Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dalam memenuhi ujian tengah semester mengenai manajemen resiko. Pertama, perkenalkan, nama saya Firman Firdaus dengan NIM 112010471 dari manajemen B2. Definisi resiko. Definisi risiko berdasarkan ISO adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran. Efek adalah penyimpangan dari sasaran yang diharapkan, dapat berupa efek positif, negatif, ataupun keduanya, dan dapat mengatasi, menciptakan, atau menghasilkan peluang dan ancaman. Sedangkan risiko biasanya dinyatakan dalam sumber risiko peristiwa potensial atau peristiwa yang dapat terjadi, konsekuensinya, dan kemungkinannya. Kemudian, prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama, prinsip adalah fondasi pengelolaan risiko dan sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip ini sebaiknya memungkinkan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian terhadap sasarannya. Terintegrasi, manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Kemudian yang kedua, terstruktur dan komprehensif. Pendekatan yang terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Kemudian, disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Kemudian, inklusif. Keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Hasil dari proses ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko yang terinformasi. Kemudian, dinamis. Risiko dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu. Kemudian, informasi terbaik yang tersedia. Masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi histori yang terkini dan juga harapan ke masa depan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang terkait. Kemudian, faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahapan. Kemudian, perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Kemudian, kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko bisa diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengatur organisasi untuk mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi dan melakukan perbaikan yang semua dilakukan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Dengan kata lain, kerangka kerja adalah landasan pengatur sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Tujuannya, kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh aktivitas dan fungsi organisasi.
Kemudian, proses manajemen resiko. Yang pertama, identifikasi resiko. Identifikasi resiko merupakan usaha yang dilakukan untuk mencari, menemukan, serta mengetahui resiko-resiko apa saja yang bisa muncul dalam perusahaan. Pada tahap ini, pihak manajemen resiko perusahaan harus melakukan identifikasi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul. Resiko biasanya datang dari internal maupun eksternal. Untuk melakukan identifikasi resiko sangat tidak mudah, karena selain harus melakukan identifikasi, pada masa sekarang juga akan lebih baik jika melakukan identifikasi resiko untuk masa yang akan datang. Yang kemudian, analisis resiko. Analisis resiko bertujuan untuk melihat besarnya resiko yang akan dihadapi. Tahap ini sangat penting untuk dilakukan dengan sangat teliti untuk menemukan efek yang mungkin akan timbul dari resiko yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya, melakukan analis setiap alternatif adalah menemukan cara yang tepat dan efektif. Kemudian, evaluasi resiko. Proses ini bertujuan untuk memilah resiko mana yang harus ditindaklanjuti. Evaluasi resiko dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis resiko. Kemudian, pengendalian resiko. Ini merupakan langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen resiko. Jika pada tahap sebelumnya lebih banyak bersifat konsep dan perencanaan, maka pada tahap ini sudah merupakan realisasi. Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan kemampuan dan kondisi perusahaan. Dan yang terakhir adalah mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Demikian penjelasan sederhana dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.